Limbah medis yang diduga terkait dengan penanganan wabah COVID-19 seperti masker, sarung tangan, dan tisu ditemukan di tempat pembuangan akhir atau TPA Sumur Batu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan rekan Velmi Lobela dan juru kamera Berki Merindo langsung dari TPA Sumur Batu, Bekasi. Ya, Velmi, bagaimana kondisi dari TPA Sumur Batu saat ini? Apakah masih berdasarkan pantauan Anda masih ada limbah medis di sana? Ya, memang sejak berlangsungnya wabah atau pandemi COVID-19 tentunya berimbas atau berpengaruh pada penggunaan alat medis yang secara umum dipakai oleh masyarakat ini tentunya didominasi oleh masker dan juga sarung tangan medis. Dan mari kita pantau bersama bagaimana kondisi di TPA, tepatnya kami berada saat ini di tempat pembuangan akhir di Sumur Batu, Kota Bekasi, Jawa Barat saat ini. Berdasarkan pantauan kami memang untuk limbah medis sendiri atau sampah medis tadi sempat didominasi atau lebih banyak yaitu masker atau masker medis, kemudian juga sarung tangan. Namun memang informasi yang juga kami tanyakan kepada petugas dari TPA bahwa penanganan dari sampah atau tepatnya limbah medis sendiri ini memang bukan hal baru, namun memang sudah terjadi sejak pertengahan tahun 2020 atau tepatnya beberapa bulan yang lalu, sehingga ini memang bukan menjadi hal baru. Pada awal pandemi COVID-19, terutama pada pertengahan 2020, ini justru peningkatan dari limbah medis sendiri cukup signifikan. Namun jika dibandingkan sekarang berdasarkan imbauan dari pemerintah juga, maka petugas dari tempat pembuangan akhir atau TPA khususnya di Sumur Batu, Bekasi, Jawa Barat ini sudah mengikuti imbauan dan memang untuk penanganan dari sampah atau tepatnya limbah medis sendiri ini juga sudah mulai berkurang sehingga tidak terlalu banyak lagi terdapat limbah atau sampah medis yang ada di tempat pembuangan akhir. Dan memang terjadi peningkatan signifikan sejak adanya wabah atau pandemi COVID-19 terkait dengan peningkatan penggunaan dari alat medis kesehatan yang dipakai secara umum khususnya masker dan juga sarung tangan medis. Dan memang menurut data dari Kementerian Kesehatan sendiri bahwa memang ada di tahun 2019 sendiri ada sekitar 295 ton per hari untuk limbah medis. Sementara untuk sepanjang pandemi COVID-19 ini justru meningkat signifikan hingga 30%. Karena itu memang pemerintah mengimbau agar limbah medis sendiri ini perlu ditangani sesuai dengan persyaratan agar mencegah penularan COVID-19 dan juga penyakit menular lainnya. Sebab jika limbah medis atau sampah medis khususnya yang dipakai secara umum seperti masker medis, kemudian sarung tangan ini kemudian bercampur dengan jenis sampah lainnya, justru ini akan menyebabkan kontaminasi begitu dan justru akan membuat semakin tersebarnya virus corona yang saat ini masih belum landai kasusnya di Indonesia. Sehingga itu menjadi salah satu imbauan pemerintah untuk terus menginformasikan ataupun mensosialisasikan kepada masyarakat baik melalui pemerintah daerah di daerah masing-masing, provinsi, kabupaten, untuk kota untuk lebih memperhatikan secara bijak penggunaan masker terutama untuk masker medis maupun alat medis lainnya dipakai secara umum selama pandemi COVID-19 ini. Jolita. Iya, Velmi, dengan kondisi seperti saat ini di Sumur Batu ada ditemukan beberapa limbah medis sejak beberapa waktu yang lalu. Apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak terkait? Ya, untuk pihak terkait dalam hal ini pengelola dari TPA atau tempat pembuangan akhir khususnya di TPA Sumur Batu, Bekasi, Jawa Barat tentunya merespon terkait dengan kebijakan dan juga imbauan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan agar meningkatkan akselerasi dari penanganan limbah medis dan juga dari pihak Kementerian Kesehatan dan juga tentunya pengamat dari Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 KLHK sendiri mengatakan dan juga mengingatkan kepada masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan masker atau yang akan menjadi limbah medis ini, ya, di mana untuk penggunaan masker medis ini lebih harus dikhususkan secara khusus bagi orang sakit saja, sedangkan untuk orang sehat atau yang tidak terkontaminasi virus ataupun tidak terpapar virus ini sebaiknya lebih bijak dalam menggunakan masker atau dengan menggunakan masker kain saja atau tidak perlu menggunakan masker medis. Tentunya pemerintah bukan hanya Kementerian Kesehatan namun juga
juga dari gugus tugas COVID-19 dan juga dengan pemangku kebijakan lainnya terus mensosialisasikan hal ini dengan pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota untuk terkait dengan akselerasi penanganan limbah dari maksud kami limbah medis khususnya untuk penggunaannya secara umum yaitu masker dan sarung tangan medis ke depannya agar ini pun dapat mengurangi atau salah satu cara untuk mengurangi penyebaran dari COVID-19. Julita. Baik, Felmi, terima kasih untuk informasinya dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, laporan dari Felmi Lobela dan juru kamera BRK Marindo langsung dari TPA Sumur Batu, Bekasi.